Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yaitu antenatal care. Saya Muliatul Janah akan berperan sebagai bidan. Dan saya Arum Mairani akan berperan sebagai klien ibu hamil. Oke, Selamat menyaksikan. Untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, ada beberapa alat yang harus kita siapkan. Pertama itu ada tensimeter, ada stetoskop, kemudian ini ada jangka panggul untuk memeriksa panggul luar, kemudian ini ada bengkok, ini ada senter, kemudian ini ada Medline, ini ada hammer patella. Kemudian ini untuk mengukur suhu adalah termometer. Ini ada pita untuk mengukur lingkar lengan atas. Kemudian ini kita lihat di dalam bengkok itu ada tong spatel untuk memeriksa daerah mulut. Ini ada spekulum hidung. Kemudian ini ada spekulum telinga, kemudian ada sarung tangan steril untuk melakukan pemeriksaan vagina, kemudian ini ada lenek untuk memeriksa denyut jantung janin, ini ada kapas sublimat untuk pemeriksaan vagina, ini ada kasa steril, kemudian ini ada beberapa larutan untuk meletakkan termometer setelah digunakan, ada larutan klorin, larutan sabun, dan larutan air. Dan terakhir ada tisu. Ini ada korentang untuk mengambil sarung tangan. Jangan lupa persiapkan jam tangan atau kalau ada jam dinding. Kemudian ini ada larutan klorin dan larutan air DTT, kemudian ini ada sampah basah dan sampah kering. Jangan lupa untuk pemeriksaan penunjang siapkan untuk jarum bekas pemeriksaan lab. Pada pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan hemoglobin, ini alat-alat untuk pemeriksaan hemoglobin, dan ini ada pemeriksaan urin, dan ini alat-alat untuk pemeriksaan urin. Assalamualaikum. Masuk. Saya tutup pintu dulu ya, Bu ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Lia, bidan yang bertugas pada hari ini. Apakah duduknya sudah nyaman, Ibu? Sudah, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau memeriksakan kehamilan saya, Bu. Oh, NJ. Sebelum mulai, nanti saya akan melakukan anamnesa terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan kehamilan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Bu Bidan. Oke. Ibu bawa buku KIA-nya, Bu? Bawa, Bu. Oh, saya pinjam dulu ya, Bu ya. Oke. Saya mulai dari biodata dulu ya, Bu ya. Oke. Nama lengkap Ibu siapa, Bu? Bu Arum. Arum. Umur Ibu berapa? 25 tahun. 25 tahun. Islam ya, Bu ya? Oke. Pendidikan terakhir Ibu apa? SMA. SMA. Ibu bekerja atau tidak? Enggak, di rumah aja. Di rumah saja ya, Bu ya. Ibu tinggalnya di mana alamatnya? Di Kaligawe. Kaligawe. Untuk biodata suaminya, nama lengkapnya siapa, Bu? Pak Arif. Pak Arif. Umurnya berapa? 26 tahun. 26 tahun. Islam ya, Bu ya? Oke. Pendidikan terakhirnya apa, Bu? S1. S1. Untuk pekerjaannya? Swasta aja. Swasta. Untuk tempat tinggalnya sama ya, Bu ya? Oke. Untuk keluhannya apakah yang dirasakan sekarang, Bu? Enggak ada yang dirasakan, cuma mau periksa hamil aja. Periksa hamil aja. Untuk riwayat kesehatan mungkin saya boleh bertanya-tanya tentang riwayat kesehatan Ibu dulu ya, Bu ya. Untuk riwayat kesehatan, apakah Ibu pernah mengalami batuk yang lama selama 2 minggu tidak kunjung sembuh?
Tidak pernah. Sekarang Enggak. di keluarga Tidak. tidak ada ya Bu ya. Untuk penyakit kuning, misalkan tubuhnya kuning, matanya kuning, itu ada nggak Bu? Tidak ada Bu Bidan. Sekarang Tidak. di keluarga ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Mohon maaf, ini saya bertanya tentang penyakit di daerah kelamin. Itu apakah pernah Ibu merasa panas di daerah kelamin Ibu? Tidak pernah. Keluar nanah, Tidak pernah. berwarna merah? Tidak pernah. Tidak pernah. Di keluarga Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Apakah Ibu pernah menderita tekanan darah tinggi? Tidak pernah. Tidak ada. Untuk penyakit gulanya ada nggak Bu? Tidak ada. Dulu Tidak ada. di keluarga Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Untuk sakit yang nafasnya terengah-engah kalau misalkan berjalan atau beraktivitas ada nggak Bu? Tidak sih, alhamdulillah Bu. Sekarang Tidak. kalau di keluarga ada nggak Bu? Tidak ada, alhamdulillah ya Bu ya. Untuk penyakit jantung Enggak, saya biasa sih Bu. tidak ada ya. Di keluarga Ibu ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Untuk riwayat, apakah Ibu pernah menjalani operasi sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Ibu mempunyai alergi terhadap makanan atau obat-obatan nggak? Tidak ada Bu, saya semua makanan suka masuk semua. Alhamdulillah ya Bu ya, tidak ada alergi ya Bu ya. Oke, untuk saya lanjutkan lagi, ini mungkin saya agak pribadi bertanyanya tentang riwayat pernikahan ya Bu ya. Ibu menikahnya, ini pernikahan yang pertama ya Bu ya, alhamdulillah. Pada waktu menikah itu umur menikah berapa Bu? Pada Saya saat menikah 24 tahun. 24 tahun. Untuk lama pernikahan berapa lama Bu? Sudah 1 tahun. Pada saat menikah ada buku nikahnya nggak Bu? Ada, oke. Nah, untuk riwayat menstruasi Bu, pada saat menstruasi pertama kali, Ibu itu umur berapa? Sekitar 12 tahun sepertinya. 12 tahun ya. Nah, pada saat menstruasi itu biasanya berapa hari menstruasi? Sekitar 5 sampai 7 hari ya. 5 sampai 7 hari ya Bu ya. Kemudian untuk siklusnya berapa lama? Tiap Dari mens sampai ke mens ya Bu. Ya, berapa hari biasanya? 29 harian. Sekitar 29 hari ya Bu. Biasanya kalau menstruasi itu ganti pembalut dalam sehari berapa kali? 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Merasa nyeri nggak Bu pada saat menstruasi? Nyeri daerah perut? Tidak ada ya Bu ya. Ada keputihan? Tidak ada. Nah, sebelum hamil ini Ibu kan menstruasi. Masih ingat nggak hari pertama haid terakhir Ibu itu tanggal berapa? Bulan Desember pertengahan Bu. Sekitar tanggal 18. 18 ya. Desember. 18 Desember. Oke. Ini kehamilan keberapa Bu? Kehamilan yang pertama. Pertama. Apakah sebelumnya sudah pernah keguguran? Tidak. Tidak pernah. Menurut perhitungan Ibu ini berapa bulan umur kehamilannya? Hampir 9 bulan ya. Hampir 9 bulan ya. Oke. Nah, biasanya Ibu pada waktu hamil ini periksa hamilnya di mana? Dulu ini kan saya baru aja pindah ke sini Bu. Biasanya saya ikut suami saya, dulu kan kerja di luar kota, itu di Kendal sana, tapi sekarang sudah pindah ke sini. Ya, sebelumnya di mana Bu? Di puskesmas. Iya. Sudah berapa kali Bu? Sudah Kira-kira 5 atau 6 kali, saya lupa. Sekitar 6 kali. 6 kali ya. Oke, nanti saya periksa lagi. Oke, untuk imunisasi tetanus toksoid masih ingat nggak Bu? Oh ya, ya. Kapan saja Bu? Sudah 5 kali. 5 kali sudah lengkap ya. Oke. Untuk pada saat kehamilan mudanya ada keluhan nggak? Misalkan mual muntah? Tidak ada ya, alhamdulillah. Sekarang pada saat hamil sekarang tidak ada. Merasakan pergerakan janin itu sejak umur kehamilan berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan ya.
dalam 2 sampai 3 jam itu kira-kira berapa kali gerakan janin? Berapa ya Bu? Ya sekitar 2 sampai 3 kali lah mungkin. Jadi sering aktif ya dedeknya ya Bu ya. Alhamdulillah. Nendang-nendang suka ini. Apakah ada tanda-tanda bahaya kehamilan gitu? Misalkan pusing, muka bengkak? Tidak ada. Oke, Ibu masih ingat nggak berat badan Ibu sebelum hamil? Sebelum hamil 54 kg. Nah, pada saat hamil ini ada obat-obat yang dikonsumsi atau ada jamu yang dikonsumsi? Cuma dari puskesmas aja itu dikasih tablet warnanya merah. Oh, sama kalek ya Bu ya, kalsium? Ya. Oke. Terus untuk setiap pengambilan keputusan biasanya bersama atau suami saja? Bersama. Oke. Untuk rencana persalinannya nanti di mana Bu? Apakah di rumah sakit atau di puskesmas atau? Rencana persalinannya nanti di puskesmas. Di puskesmas. Oke. Untuk riwayat keluarga berencana, apakah Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya? Belum pernah ya. Oke. Ini saya lanjut ke pola kehidupan sehari-hari Bu ya, mengenai apa yang dikonsumsi oleh Ibu. Biasanya Ibu untuk nutrisinya itu sebelum hamil itu makannya berapa kali Bu sehari? 3 kali. Sekarang? 3 atau 4 kali. Gak apa-apa Bu, malah bagus. Oke. Untuk porsinya biasanya berapa porsi Bu? 1 piring. Sama Bu dari sebelum hamil sampai sekarang? Sama ya. 1 piringnya itu penuh atau separuh atau sedang? Sedang. Ya enggak penuh-penuh sekali. Sama ya Bu ya. Dari sebelum hamil ke sekarang saat hamil sama. Biasanya apa saja Bu yang dikonsumsi? Sebelum hamil biasanya konsumsinya apa saja? Nasi. Terus, lauknya tahu tempe. Sekarang sama ya? Sekarang saya disuruh makan sayur juga. Sekarang tambah sayur. Alhamdulillah banyak-banyak makan sayur ya Bu ya. Ada keluhan nggak Bu untuk konsumsi makanan? Tidak ada. Untuk minumnya biasanya berapa gelas sehari Bu? Minumnya sehari berapa ya? Ada 8 sampai 9 gelas lah udah. Sebelum hamil juga sama? Sebelum hamil saya cuma 7, 8. Ya, berarti ada penambahan pada saat hamil ya. Untuk jenis minuman, apa saja yang diminum? Sukanya air putih, paling sesekali minum teh. Ya, pada saat hamil juga minum teh juga? Iya. Ya. Ada keluhan untuk konsumsi makanan atau minuman? Tidak ada. Nah, ini saya bertanya tentang pola eliminasi. Nanti akan saya tanyakan tentang buang air besar dan buang air kecil ya Bu ya. Untuk buang air besarnya itu biasanya Ibu sehari berapa kali? Sehari sekali. Pada saat hamil? Sama. Untuk konsistensinya bagaimana Bu? Biasa ya. Keras, lunak? Enggak keras. Enggak, ya sedang Bu, enggak keras sekali. Biasa ya. Warnanya apa Bu? Warnanya kecoklatan. Kuning kecoklatan ya Bu ya. Tapi sebelum hamil agak kehitaman sih. Agak kehitaman karena ada tambahan tablet tambah darah. Ada konsumsi tablet tambah darah ya Bu. Untuk baunya bagaimana Bu? Ya, khas ya. Ada keluhan nggak? Tidak ada kesulitan untuk buang air besar ya Bu ya. Nah, untuk buang air kecilnya sebelum hamil berapa kali Bu? 4 kalian. 4 kali. Selama hamil ini? Selama hamil ini sekitar 6 sampai 7 kali. Sudah mulai sering ya. Untuk warnanya bagaimana? Warnanya jernih. Jernih. Baik itu sebelum hamil? Iya. Untuk baunya? Khas ya. Apakah ada masalah untuk buang air kecilnya misalkan? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Untuk pola kebersihan Ibu biasanya mandi berapa kali sehari Bu? 2 kali ya. Pada saat hamil? Pada saat hamil ini malah kadang 3 kali. Lebih sering, kepanasan ya Bu? Oke. Untuk keramasnya bagaimana Bu? Keramasnya
Kalau dulu sebelum hamil paling saya 2 hari atau 3 hari sekali, tapi kalau hamil ini sehari sekali. Sehari sekali. Oke. Untuk gosok giginya Gosok gigi sehari saya 2 kali. sama ya? Pada saat hamil ini juga sama gosok giginya. Oke, untuk ganti pakaian dalam dan celana dalamnya Setiap mandi. setiap mandi. Kalau ini selama hamil ini kalau misalkan berkeringat banyak saya ganti. Lebih sering ya. Oke. Untuk cara ceboknya bagaimana, Bu? Dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Ya, udah bagus, Bu. Untuk pola istirahatnya Ibu biasanya itu tidur malam berapa jam? Sekitar 7 sampai 8 jam. Dari sebelum hamil seperti itu? Kalau sebelum hamil, kalau sekarang sekitar 6 sampai 7 jam. 6 sampai. Kan terbangun buat pipis. Ya. Jadi agak terganggu nggak, Bu? Tidak sih. Tidak ya. Paling semalam cuma sekali atau kadang 2 kali. Oke. Untuk tidur siang bisa nggak, Bu? Tidur siang bisa. Sebelum hamil juga tidur siang. Berapa jam biasanya? 1 jam. 1 jam ya. Ada keluhan? Tidak. Tidak ada. Biasanya Ibu sehari-hari sebelum hamil itu aktivitasnya apa saja? Nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah. Pekerjaan rumah tangga ya. Pada saat sekarang? Sama ya. Oke. Ini Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf ini mungkin agak pribadi mengenai pola hubungan seksual Ibu dengan suami. Nah, waktu Ibu sebelum hamil, Ibu melakukan hubungan seksual itu berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali seperti itu. 3 kali. Kalau selama hamil? Selama hamil paling seminggu sekali tidak. Seminggu sekali ya. Ada masalah nggak, Bu? Tidak ada ya. Oke. Untuk kehamilan ini, bagaimana perasaan Ibu untuk menerima kehamilan ini? Senang sekali. Senang sekali. Bagaimana dengan suaminya? Keluarganya? Senang semuanya. Ibu di lingkungan sekitar rumah itu ada aktivitas, misalkan arisan atau ada kegiatan sosial yang lain? Ya, arisan PKK, desa wisma. Aktif ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, untuk ekonomi apakah tercukupi dengan baik? Alhamdulillah tercukupi. Alhamdulillah. Untuk asuransi apakah Ibu ada mengikuti asuransi? Ya. Apa, Bu? BPJS. BPJS ya, Bu ya. Untuk kehamilan ini, pengetahuan tentang tanda persalinan, persiapan persalinan itu sudah ada belum? Kemarin sempat diberitahu sama bidan yang di puskesmas dulu periksa, ya sedikit banyak lah. Sudah tahu ya, sudah paham. Oke, mungkin cukup dulu untuk anamnesanya Ibu. Nanti setelah ini akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Tuh, sebelum pemeriksaan fisik, Ibu sudah buang air kecil? Sudah. Atau mau buang air kecil lagi sekarang? Tidak. Nanti saya persiapkan alatnya dulu ya, Bu ya. Saya ukur tinggi badan dan berat badannya. Akan naik di sini. Satu 58, beratnya 66 kg.
Saya akan memeriksa dari kepala sampai kaki ya Bu ya. Mohon Ibu bisa membuka jilbabnya, pakaian bagian atas, maskernya, dan pakaian bagian bawah. Silakan Ibu, mau saya bantu atau sendiri? Jilbabnya sudah dibuka. Permisi ya Bu ya. Saya akan periksa daerah rambut dulu. Rambutnya bersih, tidak rontok, berwarna hitam. Kepalanya simetris, tidak ada luka. Sakit nggak Bu? Tidak. Tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan. Kemudian wajahnya tidak pucat, tidak ada odem, tidak ada topeng kehamilan. Permisi Ibu. Sakit nggak Bu? Tidak. Tidak ada nyeri tekan. Saya periksa matanya ya Bu ya. Bu bisa lihat ke atas. Skleranya tidak ikterik, konjungtiva tidak anemis. Sklera tidak ikterik, konjungtiva tidak anemis, tidak ada kekuningan, pupilnya membesar. Kemudian saya akan periksa hidung. Mohon maaf Ibu, ini mungkin agak sedikit sakit. Permisi ya Bu ya. Tidak ada polip, tidak ada cairan yang keluar, bersih. Tidak ada polip, bersih hidungnya. Kemudian mohon maaf Ibu, saya periksa telinganya bersih, tidak ada cairan yang keluar. Telinganya bersih, tidak ada serumen. Mohon maaf Ibu, bisa mulutnya dibuka. Bibir tidak pucat, tidak ada pecah-pecah, tidak ada gusi berdarah. Bisa dikeluarkan lidahnya Bu. Lidahnya bersih. Mohon maaf. Tidak ada pembengkakan tonsil. Kemudian daerah leher, maaf ya Bu ya. Tidak ada pembesaran vena jugularis. Menelan Ibu? Sakit nggak? Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Bu, permisi, ini bajunya bagian atas silahkan dibuka ya Bu ya. Iya. Nah, ya Bu. Kita lihat dadanya, apakah ada tarikan dinding dada, apakah ada luka bekas operasi. Kemudian kita periksa payudara. Permisi ya Bu ya. Bisa diangkat tangan kirinya, kemudian bantalnya bisa diturunkan. Kita raba dari ketiak apakah ada benjolan atau tidak. Kita raba payudara sebelah kiri. Tidak ada benjolan, areola menghitam, puting susu menonjol, kemudian kolostrum sudah keluar. Untuk yang sebelah kiri, angkat. Tidak ada retraksi, kemudian tidak ada benjolan, areola menghitam, kemudian puting susu menonjol, kemudian kolostrum sudah keluar. Saya akan melanjutkan ke pemeriksaan perut. Permisi ya Bu ya. Pada bagian perut kita inspeksi dulu apakah ada luka bekas operasi, kemudian perut membesar sesuai umur kehamilan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard. Ibu bersedia? Ya. Ini sebelum dimulai kita hangatkan dulu kedua telapak tangan, kemudian Ibu tolong kakinya ditekuk. Hangatkan kedua telapak tangan, kemudian ketengahkan perut. Kita raba di bagian pundus itu, teraba bokong, bulat, lunak. Kemudian kita ukur tinggi fundus uteri.
sampai batas tepi atas sintesis 34 cm. Kemudian leopard 2 kita akan mengetahui bagian kanan dan kiri ibu. Untuk leopard 2 kita letakkan kedua tangan di perut, kemudian kita raba apa yang ada di bagian kanan dan bagian kiri. Di bagian kiri ibu ini teraba bagian-bagian kecil janin, kemudian di bagian kanan ibu ini teraba keras seperti papan, ini adalah punggung janin. Kemudian leopard 3 kita ingin mengetahui bagian terbawah janin. Ini bagian terbawah janin ini adalah teraba bulat, keras melenting, ini adalah kepala. Kemudian leopard 4 kita ingin mengetahui bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Sudah masuk pintu atas panggul, masuk sebanyak 2/5. Kemudian selanjutnya akan kita periksa denyut jantung janin, karena punggung janinnya tadi berada di sebelah kanan, maka akan kita ukur di bagian sebelah kanan ibu, di bawah pusat. Sambil kita lihat jam atau jam tangan ya. Pegang nadi ibu, kita ukur selama 1 menit. Normal ya bu ya, 138 kali per menit. Saya tutup dulu pakaiannya bu ya. Ibu, ini setelah ini akan ada pemeriksaan punggung ibu. Ibu bisa miring ke kiri, nanti saya akan mengetuk bagian punggung ibu ya. Ibu, ini saya akan mengetuk punggung ibu ya. Kalau misalkan terasa sakit disampaikan ya bu ya. Sakit nggak bu? Sakit nggak bu? Sakit nggak? Sakit nggak bu? Nggak. Ibu bisa balik lagi ke sini. Pemeriksaan selanjutnya ini adalah pemeriksaan vagina. Nanti saya akan memeriksa bagian alat kelamin ibu untuk mengetahui apakah ada ketidaknormalan atau tidak. Apakah ibu bersedia? Ya. Permisi ya bu, saya akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Bersihkan labia mayor. Kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, apakah ada tanda-tanda infeksi seperti keluarnya cairan nanah, apakah ada tanda-tanda pembengkakan kelenjar Bartolini, apakah ada varises. Kemudian sakit gak bu? Tidak ada nyeri tekan, tidak terlihat hemoroid. Tangan secara terbalik di dalam larutan klorin. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa ekstremitas atas dan bawah. Kita mulai dari ekstremitas atas dulu yang terjauh. Ini kita lihat tangannya simetris lengkap, kemudian tidak ada odem, kukunya tidak pucat, tidak ada luka. Kemudian tangan yang sebelah kanan tidak ada luka, tidak ada odem, kukunya tidak pucat, gerakannya aktif. Kemudian pemeriksaan ekstremitas bawah. Permisi ibu. Siap bu ya. Kukunya tidak pucat, tidak ada odem, tidak ada luka. Kemudian tidak ada odem, kukunya tidak pucat, tidak ada luka. Permisi ibu, bisa ditekuk.
kita lihat apakah ada varises atau tidak. Silahkan dilentangkan lagi ya. Oke, setelah ini ibu bisa berpakaian kembali. Nanti kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan refleks patella dan lingkar lengan atas. Silahkan ibu. Biasanya ibu kalau melakukan aktivitas itu tangan sebelah mana? Kanan. Kanan ya, berarti akan saya periksa di tangan sebelah kiri. Besar sekali. Banyak makan ya bu ya, nggak apa-apa lagi hamil bu, normal ya, 24,5. Kemudian ini saya ukur efek patelanya, ibu bisa lihat ke atas ya, saya akan periksa. Ini kakinya santai saja ya bu ya. Normal. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan panggul luar ibu. Ibu nanti posisinya akan berdiri di sini. Nanti ibu turun dulu lewat sana, baru saya ukur di sebelah sini ya bu ya. Hati-hati ya bu ya. Baik ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan panggul luar. Ini dimulai dari distansia spinarum, dari spina iliaca anterior superior, cari tonjolan yang menonjol agak ke depan, ini 28 cm. Kemudian berpindah ke distansia cristarum, agak ke belakang, crista iliaca anterior posterior, 25 cm. Kemudian conjugata externa dari tepi atas simfisis ke lumba 5, cm. Kemudian terakhir adalah lingkar panggul dari tepi atas simfisis. Mohon maaf ibu, bisa tolong dipegang ya bu ya, ke trochanter major, antara ini trochanter major, kemudian ke lumba 5, balik lagi ke trochanter major, ke tepi atas simfisis, 90 cm. Silakan duduk ibu ya. Ibu, tadi setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan hemoglobin, dan pemeriksaan urin ibu, ini sudah didapatkan hasil. Ini hasilnya ya bu ya, bahwa kadar hemoglobin ibu itu adalah normal, 11,5 gram per sen. Nah untuk urinnya, ini dari hasil pemeriksaan lab tadi, ini urinnya itu jernih ya bu ya. Ini protein urinnya itu negatif. Kemudian yang ini juga biru, ini glukosa urinnya negatif, artinya semua normal. Saya cuci tangan dulu ya bu ya.
Oke, Ibu. Setelah tadi dilakukan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, sampai dengan pemeriksaan lab, pemeriksaan penunjang, bahwa keadaan umum Ibu dan janin itu baik semua, Bu. Alhamdulillah. Dari posisinya, dari taksiran berat janinnya, kemudian detak jantung janinnya semua normal. Nah, untuk tablet tambah darahnya bisa diteruskan ya Bu ya, 1 kali sehari diminum sebelum tidur. Kemudian Ibu bisa mengkonsumsi makan makanan yang bergizi untuk kehamilan Ibu ini. Jangan lupa nanti 1 minggu lagi Ibu bisa kembali ke sini untuk kunjungan ulang, atau kalau Ibu mengalami keluhan. Ya. Ada pertanyaan Ibu sampai di sini? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehamilannya sehat sampai lahiran nanti ya Bu ya. Ini saya dokumentasikan terlebih dahulu. Terima kasih Ibu sudah berkunjung ke sini. Mudah-mudahan lahirannya sehat. Wassalamualaikum. Demikian pemeriksaan antenatal care. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.